Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Mafira, mahasiswa Prodi Biologi dengan NIM 1907030446 di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ilham Julfahmi, MSI, selaku dosen pengampu biologi laut di unit kami. Ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas perkuliahan di MK Biologi Laut. Pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Ilham Julfahmi di classroom tersebut itu merupakan ringkasan webinar yang berjudul Dinamika Air Lindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Pertanyaan pertama itu adalah, adakah hubungan antara suhu dan proses terjadinya upwelling? Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama itu. Proses upwelling itu disebabkan karena adanya pengaruh angin dan proses divergensi Ekman. Angin yang berhembus terus-menerus dengan kecepatan penuh dalam waktu yang lama sejajar garis pantai, mendorong massa air, dan karena gaya Coriolis. Sebagai akibat pengaruh rotasi bumi, massa air banyak bergerak menjauhi pantai. Ada ya hubungan antara suhu dengan proses upwelling. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu adakah keuntungan dari adanya air lindo? Itu ada ya, karena arus lintas Indonesia atau air lindo adalah arus samudra yang penting bagi iklim global karena memungkinkan air tawar hangat bergerak dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia di garis lintang yang rendah. Arus ini berperan sebagai cabang tertinggi dalam sabuk pengangkut panas global. Topografi permukaan samudra yang lebih tinggi di Pasifik Barat daripada Samudra Hindia menggerakkan air termoklin atas dari Pasifik Utara. Melewati rute barat Selat Makassar dan keluar melalui Selat Lombok atau mengalir ke timur ke Laut Banda. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu apakah upwelling berdampak negatif atau positif? Jawabannya itu positif karena upwelling itu membawa air yang banyak mengandung nutrisi dari lapisan dalam yang baik untuk pertumbuhan alga dan fitoplankton. Upwelling ini membawa larva hewan jauh dari habitat aslinya sehingga harapan hidup berkurang. Dapat mematikan ikan yang ada di dalam perairan tersebut karena minimnya oksigen. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu kesimpulan apa yang Anda peroleh dari webinar tersebut? Kesimpulan yang saya dapat tentang webinar ini yaitu upwelling ini merupakan fenomena oceanografi yang melibatkan gerak yang dibangkitkan angin dari air yang lebih berat, lebih dingin, dan biasanya kaya akan nutrisi ke arah permukaan laut, menggantikan air permukaan yang lebih hangat dan kurang nutrisi. Mekanisme upwelling ini yaitu bumi berotasi pada porosnya dari barat ke timur. Upwelling pesisir terjadi ketika transport Ekman mendorong air permukaan menjauhi daerah pesisir. Air di permukaan lalu menyebabkan air dari kedalaman bergerak naik ke atas untuk menggantikan massa air permukaan yang terdorong menjauhi pesisir. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu apakah ada hubungan kelimpahan ikan dengan pergerakan arus laut? Ya tentunya ada ya, karena plankton ini merupakan jasad renik yang hidup berdasarkan pergerakan arus laut. Karena plankton ini hidupnya melayang-layang, dia pergerakannya pasif. Sehingga pergerakan arus laut ini sangat berperan penting dalam keberadaan plankton. Keberadaan plankton tersebut itu sangat mempengaruhi kelimpahan si ikan, karena si plankton ini merupakan bahan pangan si ikan tersebut, sehingga semakin banyak
plankton di suatu perairan tersebut, maka semakin banyak kelimpahan ikan yang dihasilkan. Dan juga plankton ini sebagai bioindikator di suatu perairan, karena tercemarnya suatu perairan tersebut, maka kelimpahan si ikan tersebut akan sangat berkurang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan nun wa qalami wa ma yashurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.